Al-Quran tuh ada nggak Al-Quran 2, Al-Quran 3 seperti Kayak gini kelasnya Ustadz berdiskusi dengan RK. Kalian bilang naikin orang pintar. Kayak gini kelasnya Ustadz berdiskusi. Dan Alkitab mengatakan setan pun beriman hanya ada satu Allah saja. Dan mereka gemetar dan gentar akan hal itu. Terjemahan Al-Quran telah direvisi berapa kali, Pak? 4 kali, Pak. Tahun 1971, 1990, tahun 2002, dan tahun 2019 direvisi, Pak. Direvisi, Pak. 4 kali direvisi, Pak. Jawab. Nggak ada yang bisa merubahnya. Lah, kenyataan itu datanya. Direvisi, Pak. Itu fakta. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang bisa merubah Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Jawab, saya minta Anda jawab. Argumentasi Anda yang pertama, saya bisa ini, Pak. Argumentasi Anda yang kedua, saya bisa lawan juga, Pak. Argumentasi Anda yang ketiga, dia memberikan syafaat. Jikalau Al-Quran memberikan syafaat, kenapa Al-Quran tidak ada pada zamannya Abraham? Zamannya Musa? Jawab. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah? Diskusi nih, Pak, kita, Pak. Pak Ustadz, kita lagi diskusi, Pak Ustadz. Jangan kabur, Pak Ustadz. Kalau enggak tergoncang. Kita sedang diskusi, lagi dialog, Pak. Jawab pertanyaan saya, Pak. Ayo, Pak Ustadz, jawab. Coba, Bang, gini aja lah, Bang. Abang itu cobalah abang pikir baik-baik. Kebenaran itu semuanya dari Al-Quran, Bang. Kebenaran itu harus dibuktikan. Ketika Anda mengatakan kebenaran adalah Al-Quran, berarti Anda siap membuktikan. Ketika saya mengatakan kebenaran adalah Alkitab, saya siap membuktikan. Ketika saya mengatakan kebenaran adalah Alkitab, lalu saya tidak membuktikan, itu subjektif. Sekarang Anda buktikan kebenaran adalah Al-Quran, dan Anda siap membuktikan, sehingga tidak terkesan subjektif. Silakan, buktikan 3 pernyataan Anda yang tadi saya sudah patahkan dengan argumentasi. Silakan, lawan 3 argumentasi Anda. Argumentasi Anda sendiri loh itu. Silakan. Nah, di situ kan udah jelas, Bang. Al-Quran ada yang bisa Anda merubahnya. ingat dengan argumentasi Anda yang pertama? Argumentasi Anda yang pertama Anda ingat atau tidak? Iya, udah jelas di situ. Pak Ustadz ingat nggak? Pak Ustadz ingat nggak dengan argumentasi Pak Ustadz yang pertama? Dari zaman Saya tanya, kita sistematika dalam dialog, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Al-Quran nggak ada yang bisa Pak merubahnya. Ustadz, kita ini sistematis dalam berdialog, Pak Ustadz, ya. Lah, Ya, buktinya ketika apa? Pak Ustadz menyampaikan Gini, Bang. 3 argumentasi, saya catat tuh 3 argumentasi. Faktanya Ya. sampai sekarang ada nggak Al-Quran yang bisa? Pak Ustadz, jangan kemana-mana. Kita kembali pada 3 argumentasi apa, Ustadz? Argumentasi pertama tidak bisa ditiru, saya sudah patahkan. Argumentasi kedua tidak bisa dirubah, saya tunjukkan betul, data. memang itu. Argumentasi ketiga pemberi syafaat. Sekarang Anda jawab argumentasi Anda yang pertama yang sudah saya patahkan, Oke. yaitu Jadi, tidak bisa ditiru. Silakan. Oke, yang nggak bisa tiru. Ada nggak yang bisa meniru Al-Quran sampai sekarang? Persis seperti Al-Quran. Sebelum Nggak ada, makanya saya sudah tunjukkan ini, Pak. Ini data, Pak. Itu nggak ada. Sebelum Al-Quran Di zamannya. mengatakan dialah yang maha awal dan akhir, jauh 700 tahun sebelumnya, Di zamannya. Alkitab dan Yesus Kristus Di sudah zamannya. mengatakan akulah yang Di awal dan yang akhir. Di zamannya Khalifah Abu Bakar itu udah ada yang mau merubah Al-Quran, Bang. Nggak ada yang bisa merubah. Nggak ada yang bisa Lalu merubah. data-data yang saya tunjukkan ini Yang apa? kedua, nggak ada yang bisa meniru. Ini seperti apa, itu. Pak? Nggak ada. Pak Ustadz, ini apa? 4 kali diubah, direvisi. Tahun Ya, 1971, Iya, tahun 1990, tahun 2000. Ini sumbernya, Pak. Nih, bahkan Kemenak pun mengatakan sumbernya bahwa Al-Quran itu pernah direvisi 4 kali, Pak. Ini sejarah dan karakteristik Al-Quran. Nggak ada yang bisa merubahnya, Bang. Coba di situ Lah, revisi. pada kenyataannya kan direvisi, Iya, Pak. Sampai sekarang pun itu nggak ada revisi, nggak bisa Pak, merubah, Pak. lawan saya dengan data, Pak Sampai Ustadz. sekarang pun, Bukan Al-Quran dengan tidak ada yang bisa omongan, Pak merubahnya. Ustadz. Lawan saya dengan datamu. Lah, Kayak gini kelasnya Ustadz, kayak gini kelasnya Ustadz diskusi dengan saya. sampai Seperti sekarang. ini kelasnya Ustadz berdiskusi dengan saya. Makanya sekarang ada ya Al-Quran tuh ada nggak Al-Quran 2, Al-Quran 3 seperti Kayak gini kelasnya Ustadz berdiskusi dengan RK. Kalian bilang naikin orang pintar. Kayak gini kelasnya Ustadz berdiskusi. Sampai sekarang tuh Al-Quran tuh nggak ada yang merubahnya, Bang. Saya Coba minta datanya, bukan ngomong, Pak. datanya sampai sekarang.
Al-Quran itu enggak berubah. Anda ketika berdiskusi dengan saya bukan hanya Semua cuma tetap ngomong ada Pak, 30 juz. buktikan dengan data. Ya, 144 Anda bisa surat. tunjukkan, paparkan 144 data melawan Bacaan data yang jelas, saya tunjukkan itu tadi juga Anda semua. paparkan. Enggak ada yang bisa merubahnya, Bang. Lah pada Satu kenyataannya baris direvisi aja, Pak satu Ustadz, baris. 4 kali Ya, Ustadz, dia- 4 kali direvisi. Aja, Bang. Data Pak Ustadz, data. Oh, data ada jelas. Al-Quran tuh satu titik. Datanya aja. mana? Bukan Bang. omong. Omonganmu bukan data Ustadz. Omonganmu bukan data. Kayak gini kelasnya Ustadz diskusi dengan RK. Ini Ustadz, ku jadikan cendol ini. Coba abang tengok lah. Ku jadikan cendol diskusi dengan saya kayak gini nih. Katanya pinter. Ku jadikan apa nih cendol nih? Coba sampai sekarang Al-Quran tuh Pak ada- Ustadz, kalau ada, diskusi nggak ada, itu Bang. Pak Ustadz, pakai data Pak Ustadz, bukan Fakta, pakai mulut gitu, bukan. Patahkan data saya. Tanya sekarang Al-Quran tuh ada yang merubahnya nggak? Nggak bisa, walaupun diubah sama Lah orang lain. ini datanya ini apa Pak Ustadz? Ustadz lihat Itu baik-baik nggak ini Pak dirubah, Ustadz. itu, Bang. Terjemahan Al-Quran Itu, di Indonesia tengok. direvisi berapa kali Pak? Itu terjemahan. Itu terjemahan. Direvisi, Bang, direvisi Al-Qurannya. enggak? Direvisi enggak? Ya tapi itu nggak berubah, Bang. Tetap ada berapa. Oke, sekarang Anda berapa tunjukkan surat di ya, mana ada berapa di juz ya, mana tetap di nggak ada mana perubahannya. musaf-musaf Perkataan atau manuskrip Al-Quran, dari bahasa Al-Quran coba Arabnya tunjukkan. Sama dari dulu sampai sekarang. Iya, sekarang kalau sama silakan kamu tunjukkan manuskrip dari Al-Quran yang asli. Silakan. Mana? Manuskrip tertua dari Al-Quran itu ada di Birmingham, Museum Birmingham. Dan itu cuma 2 lembar. Silakan Anda cek. Al-Quran ada berapa surah? 114 surah kan? 114 surat. 30 Nah, juz. kenapa di museum ya Birmingham itu cuma 2 lembar? Itu yang nggak benar itu Bang, 2 lembar. Mana ada 2 lembar? Kok kenapa kenyataan nih Pak Ustadz? Ini Dari data mana itu? ini. Data dari mana, Bang? Oh, Itu saya buktikan ya Pak Ustadz ya. Ya. Nih Pak Ustadz ya. Saya buktikan. Ya. Ngarang. Ngarang. Nih Pak Ustadz. Nih, lihat baik-baik Pak Ustadz. Ini manuskrip di Birmingham. Itu cuma 2 lembar Ustadz. Ya. Kamu tahu ini surah apa? Surah Maryam dan juga surah Toha. Ya, sementara Al-Quran memiliki 114 surah. Di Birmingham cuma aja 2 manuskrip, cuma 2. Sekarang tunjukkan data kepada saya, di mana 112 surah manuskrip yang lain? Jawab. Udah jelas-jelas, Kok Abang. astagfirullahaladzim? Jawab, bukan istighfar di sini, Ustadz. Dah. Imam Syafi'i aja berdebat dengan orang bodoh tidak akan menang dia, Bang. Ah, maaf lah itu. Pak Ustadz, saya lagi dialog akademisi, bukan bilang orang kayak gini kok jadikan cendol. Masalah Katanya apa itu? Ustadz, kan pinter, kok jadikan cendol nih kayak gini nih. Abang itu. Jawab aja, tinggal jawab aja, gak usah ngelatur kemana-mana. Jawab pertanyaan saya, coba. Abang itu tertutup lah segala apa semua. Jawab. Giliran dikasih argumentasi bilang RK kamu itu udah dikafirkan. Saya lagi dialog dengan kamu. Tutup itu hatinya itu. Udah Saya jelas. lagi dialog dengan kamu. Fahlam anahu la ilaha illallah. Fahlam nggak? Kamu harus fahlam baru kamu beriman. Bagaimana kalau kamu tidak fahlam? Kalau kamu tidak bagaimana kamu beriman kalau tidak fahlam? Coba buktikan argumentasi saya. Patahkan argumentasi saya. Patahkan argumentasi saya. Lah kan udah Dikit lagi jelas kabur tadi. nih. Jelas Yang apanya? kabur. Dari tadi argumentasi Anda saya balikin semua. Udah jelas-jelas, Bang. Barka, Bang. Jelas apa? Mana datamu? Mana datamu? Tunjukkan, saya bukakan di sini. Coba tunjukkan datamu, saya bukakan di sini. Saya bukakan di sini data buat kamu. Yang merevisi itu, revisi itu betul-betul orang-orang yang betul-betul ahli dalam mengartikan Al-Quran. Hah? Jelas. Hah? Coba gitu Ustaz, argumentasimu ke saya. Astagfirullahaladzim. Malah istighfar. Saya ajak ada dialog akademis, bukan istighfar Pak Ustaz. Saya pun bisa beristighfar di sini. Saya ajak ada dialog nih. Dialog secara baik dan sopan teratur akademis. Mana datamu? Kayak gini Ustaz. Pak Ustaz dulu sekolah di mana Pak Ustaz? La ilaha illallah. Ada. Kok la ilaha illallah? Pak
Ustadz, maka saya tanya, Pak Ustadz dulu sekolah di mana? Gak usah bilang, kamu kan di Madinah. Ustadz harusnya pintar dong. Kalau berdebat sama Ustadz orang harusnya itu, pintar dong. Masa kayak gini ku jadikan channel nih kayak gini kalau diskusi nih kayak aja, gini nih. berdebat dengan orang yang bodoh, dia nggak akan Iya, menang. buktikan kalau kamu itu pintar dengan ranah dialog makanya. akademisi Karena seperti orang-orang- ini. Saya lagi ngajak orang-orang Anda pintar dialog, itu Pak jelas dia Ustadz. beriman Temukan Al-Quran, benang Pak. merahnya. Orang-orang yang Bukan pintar hanya itu bilang jelas, kamu dia bodoh, beriman kamu gini, Al-Quran. kamu gini, kamu gini. Kamu dari tadi ngata-ngatain saya tanpa argumentasi kamu yang jelas. Kayak gini. Kayak gini mau debat dengan RK. Makanya saya bilang kelas saya untuk dialog itu adalah ulama. Itu harus yang tafsir Quran Kemenak itu. Nah, dengan saya. Kalau yang kayak gini, aku jadikan apa? Channel. Channel aku buat ini. Kamu mau di mana? Al-Quran Galumar itu nemu di mana? Itu jelas-jelas Al-Quran itu berapa surat. Mana jelas-jelas? Kamu gak bisa mana argumentasi mana? Pak Ustadz, lambaikan pencet tombol kabur aja Ustadz. Daripada 3.400 orang di sini memperlihatkan wajah Pak Ustadz yang mungkin tidak bisa jawab pertanyaan saya. Mending kabur aja Pak Ustadz. Saran saya Pak Ustadz pencet klik dan kabur. Udah, itu Udah. saran saya. Udah saya turun. Udah. Kabur, tekan. Silakan pencet, saya jauh. Silakan pencet dan kabur sendiri. Assalamualaikum. Silakan. Ya, pencet dan kabur Pak Ustadz. Lambaikan bendera putih dan kabur. Kayak gini ku jadikan cendol, ku bilang ya. Cendol apa? RK naikin itu yang Ustadz, yang pintar RK. Lah ini. Apa ini? Hah? Apa ini? 3.400 orang teman-teman, jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa tap layarnya, tembuskan ke 200k ya. Bang RK baru saja mulai live ya. Assalamualaikum. Ya, buka kameranya, silakan. Masa kau assalamualaikum kepada orang kafir sih? Emang boleh assalamualaikum kepada orang kafir? Ya. Halo, gimana Bang? Yakin mau diskusi? Yakin diskusi Bang? Yakin deh katanya, Bener yakin mau diskusi? Yakin. Berapa persen kamu ingin yakin diskusi dengan saya? Astagfirullahaladzim, yakin. Oke, yakin sekali ya, Pakai banget ya yakinnya ya. Kata kalam bila gotil Arabia. Oke, sekarang apakah Al-Quran bisa dibuktikan? Bisa. Bisa. Coba buka surah 18 ayat 96. Ayat berapa? Surah 18. Ayat berapa? Surah 18 ayat 96. 19 ayat 86. 96. Tunggu sebentar. Ya, saya tunggu. Ya, biar mainin aja. Shalom, mainin aja dulu. Tenang. Baru mulai live ini baru saja live teman-teman ya. Bang RK baru saja live ya. Kita mainin dulu, tenang. Waktu kita masih panjang. Waktu kita masih panjang teman. Slow dulu. Waktu kita masih panjang. Nah, disuruh buka Al-Qur'annya malah dia. Aduh ya Allah. Ini orang sudah. Udah. Mukamu ditunjukkan dulu. Oke, apa isi surah 18 surah ini? Surah Al-Kahf ayat 96, coba buka. Karena barusan surat 19. Udah kasih kok. Iya, surah ini. Ini surah Al-Kahf ya. Surat 19. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, akan kutuangkan ke atas besi panas itu. Kita lihat tafsirnya. Tafsir Wajisnya. Zulkarnain berkata, berilah aku potongan-potongan besi penghalang. Ya, ini tembok besi nih.
Zulkarnain membangun tembok-tembok besi nih. Nih, kalau kita baca nih. Ya, tembok-tembok besi nih. Ya, sekarang di mana fakta sejarahnya Zulkarnain pernah membangun tembok besi? Jawab. Mana emang yang pertanyaan teh? Bingung dia. Iya, goblok. Lo kok ngamuk? Bukan. Gini abang kan tadi Jawab bilang. dulu, di mana Zulkarnain? Ini pertanyaan, bukan kesimpulan ya. Ingat, saya disclaimer, ini bukan kesimpulan, katanya mau membahas, bukan tapi menafsirkan, pertanyaan tetapi ke- ini pertanyaan. ke Di apa? mana Zulkarnain pernah membangun tembok besi? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, saya akan menjawab. Astagfirullahaladzim, ya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Saya suruh kau jawab fakta sejarah bahwa Zulkarnain pernah membangun tembok besi. Kamu tahu Zulkarnain itu siapa? Emang harus banget dikaitin sama sejarah, Bang? Iya, bukti bahwa Al-Quran mengatakan bahwa Alexander Agung atau Zulkarnain itu pernah membangun tembok besi. Spekuat kalau mau. Sejak kapan Alexander Agung pernah membangun tembok besi? Sejak kapan manusia disembah? Manusia. Ini kelakuan orang yang memang inilah SDM. Ditanya apa, jawab apa. Ubur-ubur ikan lele. Ditanya apa, Le? Gak nyambung, Le. Aduh, Tuhan Yesus. Oh, makasih Bang Riko, topi koboynya. Ini kan kurang tali ini. Makasih Tuhan Yesus memberkati yang sudah kasih gift-giftnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, buka kameranya boleh? Halo. Ya, bisa buka kameranya? Oke, bentar ya. Ya, Islam atau Kristen? Oke. Islam atau Kristen, teman? Muslim. Oke, Muslim. Mantap. Oke. Diskusi yang baik bisa? Oke, siap. Diskusi Saya yang bertanya baik bisa? Sabar, Oke, kalian bisa. itu hanya mau bertanya aja. Sabar. Jangan tidak, hanya mau tidak, bertanya tidak, aja, tidak. sabar. Sabar, jangan hanya mau bertanya aja. Tenang. Siap. Ya. Oke. Sekarang saya tanyanya gini, teman ya. Saya tanyanya gini. Iya. Ya, kamu dengar Oke. baik-baik ya. Saya tanyanya Oke. gini. Apakah di dalam Al-Qur'an tidak bertentangan dengan ya, Al-Qur'an tidak bertentangan dengan hadis perkataan Rasulullah? Iya, pasti. Oke. Yakin? Oke. Yakin. Ada Al-Qur'an di situ? Saya lagi tidak pegang. Tunjukkan saja. Saya tidak hafal Quran, tapi kita bermain di wilayah logika yang tidak falasi ya. Oke, kita bermain logika yang tidak falasi ya. Oke. Oke, silakan. Yakin? Oke, saya buka ya. Yakin. Saya buka Oke. datanya. Coba kamu buka, ada HP 2 di situ kau? Sebentar. Tidak, satu. Silakan. Buka saja. Oke. Buka saja. Ini kita dialog ya. Iya, dialog. Betul, dialog. Oke, dialog. Ini di dalam Al-Quran mengatakan apa? Kau jelaskan ya. Oke. Tidak ada paksaan, ini surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, betul. Islam. Silakan kau jelaskan dulu. Silakan. Oke. Ayat itu silakan. Oke, jadi dari ayat itu sudah jelas dikatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kita di Indonesia, carikan saya peristiwa di mana terjadi pemaksaan untuk pembentukan sebuah komunitas menjadi komunitas Islam. Ada? Coba tunjukkan saya di wilayah Indonesia. Pertanyaan saya gini ya. Pertanyaan saya adalah Oke. perkataan dari Allah di dalam Al-Quran tidak Iya. bertabrakan dengan hadis. Iya, betul. Itu pertanyaan saya. Iya, Ada betul. nggak? Iya. Nah, silakan lanjutkan. Iya.
Jadi kan begini, tadi kan jelas tadi yang terjemahan yang Anda bacakan tadi itu bahwa Islam itu tidak pernah memaksa siapapun untuk memeluk agama Islam, tidak pernah ada paksaan. Oke? Saya tidak mau masuk Kristen dulu ya. Saya tidak mau masuk Kristen dulu. Ini saya bahas Islam. Oke. Jadi ada seluruh wilayah kesultanan di Indonesia ini itu memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Itu lewat ada jalurnya lewat ulama, ada lewat pedagang. Di Indonesia kita pelajari yang bawa Islam ke Indonesia itu adalah pedagang dari Persia dan Gujarat. Itu pedagang. Di beberapa wilayah ada ulama yang bawa, jadi tanpa satupun pertumpahan darah ataupun penjajahan. Oke? Paham? Terus apa lagi? Terus? Ya sudah terus. Oke. Ya itu dulu. Silakan Anda lagi. Kita kan dulu. tukar pikiran kan? Di luar dari Islam adalah kafir, betul? Sesuai dengan ayat Al-Kafirun seharusnya seperti itu. Jangan bilang seharusnya, pasti jawabannya. Di luar Islam Kafir. itu pasti kafir. Oke. Jadi kalau kafir bukan Islam ya? Kalau kafir itu pasti bukan Islam. Oke. Ini apa nih? Sahih ya? Iya, Bukhari. Oke. Bukhari 24. Iya. Telah oke. menceritakan kami langsung terus di sini. Oke, terus. Bahwa Rasulullah telah bersabda, Oke. aku diperintahkan untuk siapa yang memerintahkan? Memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Iya. Allah. Sekarang siapa yang memerintah untuk memerangi manusia yang tidak mengucapkan? Sekarang saya tidak mau beriman kepada Allahnya orang Islam. Oke. Apakah saya mau diperangi sesuai dengan perkataan Rasulullah? Oke. Jawab. Bacanya jangan setengah-setengah, baca dari awal dong. Jangan setengah-setengah begitu. Baca. Oke. Ya, begitu dong, harus adil. Kecuali Allah semata bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan. Dari atas, Apalagi saya mau mengimani bahwa Muhammad itu adalah dari- utusan Allah. Saya nggak dari mau. atas, Saya jangan di situ, saya dari tidak beriman atas. kepada Muhammad. Aku diperintahkan untuk kau yang bacalah. Dari atas. Kau yang baca. Paling atas, dari atas. Oke, kau yang baca, jangan suruh saya. Kau yang baca, coba kau yang baca. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Musnandi, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Raw Al-Haramni bin terpeleh sedikit. Oke, berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Aku mendengar Bapak menceritakan Ibnu Umar bahwa Rasul telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah kecuali Allah semata. Apa ya? Pulpennya Bang, Bahwa? pulpennya. Dan bahwa sesungguhnya Muhammad Sesungguhnya? adalah Rasul Allah. Ya betul, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dari kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka pada Allah. Oke. Sekarang siapa yang memerintahkan untuk memerangi? Jangan begitu. Biar Siapa yang memerintah untuk memerangi? biarkan saya jelaskan. Oke, sampai situ ya. Siapa yang memerintah untuk memerangi? Jadi hadis itu, hey. Anda Doif. Jangan bilang doif. Anda jangan meledek. Siapa yang bilang doif? Telinga dipakai, Bang. Saya kira kau bilang doif. Telinga Silakan. dipakai. Makanya diskusi itu tidak seperti itu, Bang. Kalau orang bicara, diam. Tinggal jawab aja, jawab. Udah Iya, dia jawab. kan mau jawab, Bang. Oke. Jadi hadis itu ada ada penyebab turunnya hadis. Jadi di hadis Ya udah. itu, Silakan tunjukkan data kepada saya penyebab turunnya hadis itu, silakan. Aish, ini orang Hais, kau kan bilang ada asbabnya. Saya ladanin, sebelum kau ngomong asbabnya, kau tunjukkan mana asbabnya, mana datanya penyebab turunnya hadis itu, silakan. Jadi begini ya. Di masa Datanya dulu. Mana datanya? Kau kan bilang hadis itu ada asbabnya. Mana asbabnya apa? Tunjukkan datanya. si pintar, saya mau tanya sekarang ya. Sekarang saya tanya. Jawab dulu, belum apa-apa kau udah mau tanya. Jawab dulu itu. Sekarang gini ya, kau mengatakan tidak ada pertentangan ya. Sementara ini pertanyaannya, di dalam surah 2 mengatakan tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ini perkataan Allahmu. Sementara di dalam Bukhari 24
Aku diperintahkan Rasulullah untuk memerangi mereka bersaksi tidak ada ilah yang benar. Apalagi mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Saya kan tidak mempercayai Muhammad itu adalah nabi dalam ajaran Kristen. Sekarang apakah ayat itu, hadis itu on? Tidak ada yang bertentangan. Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Silakan. Oke. Al-Quran itu pasti. Dan Islam, semua orang Islam dimanapun, kerajaan manapun, tidak pernah mendahului perang. Dan disambung ke hadis tadi ya, Jadi hadis tadi itu untuk berlaku bagi orang-orang yang memerangi dahulu kaum muslimin. Jadi itu hadis itu muncul ketika ada perang dahulu. Jadi orang kafir duluan memerangi Islam, dan jawabannya seperti itu, kami balas perangi kau. Ketika kamu tidak mau beriman, maka kami akan hancurkan kamu, perangi kamu. Kata siapa? Ya kan begitu hadisnya, kan begitu bunyinya. Jadi saya mau cerita. Kata siapa? Bahwa di situ ada kontradiksinya. Kata siapa? Kata siapa? Hadis tadi kan anda sudah bacakan tadi. Kata siapa? Hadis gak ngomong yang kayak kau ngomong. Kau jangan tambahin dan kurangi hadis. Kocak. Kata siapa? Tadi kan kau bilang asbab. Mana asbabnya mana? Anda tahu ada perang. Anda tahu ada perang. Saya nggak tahu mana datanya. Saya minta datanya, tunjukkan data secara faktual. Karena 300-400 orang di sini ingin melihat datanya yang kau tunjukkan. Ya, googling, maha tahu googling dan segala isinya. Maha tahu googling yang pemiliknya orang kafir dan segala isinya. Tahu perang Badar, tahu perang Uhud. Silakan buka dulu, buka datanya. Tahu perang Badar, tahu perang Uhud. Saya tahu perang Badar. Tahu tidak? Bro, depan Silakan saya ini ada Sirah Nabawiyah, ya. Depan saya juga ini ada Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisab, berbicara tentang perang Badar dan perang Uhud. Di depan saya juga ada Sirah Nabawiyah, saya sudah baca Al-Mubarakfuri. Selesai. Coba buka. Jangan kemana-mana, saya tidak minta coba buka, Anda jelaskan sesuai fakta. Oh, suruh saya tanya kamu. Anda kocak, Anda Saya kalah tunjuk, sekarang. saya tanya kamu. Anda kalah kan? Itu coba buka. Coba Saya silakan tanya buka. kamu, kok Coba saya buka minta Sirah data di Nabawiyah. kamu suruh saya yang buka gimana? Artinya Saya apa? kan minta data di kamu, kok kamu suruh saya yang buka? Datanya ada di Kamu Anda. lagi dalam keadaan sehat nggak ini sekarang, teman? Ya, Datanya ada di Anda. ketawa kayak gini kayaknya lagi nggak sehat buka. nih. Coba buka. Lagi nggak coba buka. sehat dia, teman ya. Lagi nggak sehat dia. Coba buka dalam datamu, coba. Dalam diskusi ketika Dalam Anda diskusi sudah menyerang adalah kamu personal, menyiapkan data kamu dan saya menyiapkan data saya. Itu diskusi. buka. Silakan buka Sirah Nabawiyah. Lah saya tanya kau, kok saya yang buka? Kan Anda bertanya. Lah saya kan bertanya. Kamu buka data kamu. Saya bertanya, saya yang buka data. Lah enak di kamu. Iyalah. Ngapain saya diskusi dengan orang kayak kamu kayak gini? Harapan saya dengan Anda membaca buku Sirah Nabawiyah secara jelas, Anda bisa punya referensi baru yang bisa memperbaiki otak Anda. Mudah-mudahan Anda bisa bersyahadat. Oh iya. Yakin? Silakan buka. Yakin? Silakan Yakin? buka Sirah Nabawiyah. Silakan Jadi buka. sabar, kau jelaskan dulu tujuan kita membaca Sirah Nabawiyah ini apa? Untuk mengenal sosok agung baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Sekarang saya tanya kamu ya. Oke, Ini kita silakan bertanya masih lagi. membahas tentang Silakan bertanya dengar. lagi. Kita lanjutkan ini ya. Boleh saya bertanya kembali? Salah satu istri dari Nabi Rasulullah. Coba dengar dulu. Jangan. Tadi pertanyaan saya aja kau belum jawab. Salah satu jawab. istri dari Nabi Mas, Rasulullah jawab. adalah. Cobalah. Ayolah diskusi dengan Sekarang baik. Sekarang saya bertanya. Sabar dulu, yang tadi aja belum selesai. Yang tadi aja belum selesai. Tenang. Yang tadi aja belum selesai. Kok matanya melotot? Kok mata kamu melotot, teman? Coba tenang dulu. Coba kamu jelaskan, sebutkan 12 istri Nabi itu siapa-siapa aja, coba. Saya minta 12 istri Nabi itu siapa? Coba buka kamera, buka mic-mu. 12 istri Nabi itu siapa-siapa? Saya mau lanjutkan yang tadi. Silakan. Buka mic-mu, jangan kayak orang kayak gitu. Mata kau itu terlalu melotot itu, teman. Jangan bingung, pencet mic-nya itu. Jangan bingung, kok kebingungan. Buka mic-mu, teman, jangan panik. Buka mic-mu. Sampai lupa buka mic nih, gimana? Saya tidak.
Oke, kau dengar baik-baik. Ini sirah nabawiyah ya. Saudara, Saya bukakan saudara, buat dengar kamu. saya, saudara. 4 kepalamu saya tidak panik. Kau lihat baik-baik ya. Ini saat perang di peristiwa di Khaybar ya. Ya. Ini saat peristiwa di Khaybar. Kamu tahu Kinanah ini siapa? Kinanah ini Saya mau- siapa di sini? Ini dalam... Saya mau tanya, kita apple to apple, Bang. Sabar, kau lihat Abang dulu di sudah sini. bertanya, Lihat sini, sekarang jangan giliran saya jangan bertanya. kemana-mana. Bisa nggak? Bisa nggak? Sebentar dulu. Ini Kinanah ini siapa menurut kamu? Kinanah ini siapa yang ketika ada di kekayaan Bani Nadir ini? Pernah dengar kekayaan Bani Nadir? Sekilas pernah. Ini sekilas pernah. Ini yang Islam saya atau kamu teman? Saya saja sudah membaca tentang perang di Khaybar. Setelah tersisa perang di Khaybar itu ada yang namanya perang di ada terkait dengan kekayaan Bani Nadir. Saya sudah membaca itu. Masa kamu sebagai Islam tidak membaca? Katanya bilang baca itu Sirah Nabawiyah. Lagi yang saya tunjukkan dan saya tanya, kau bilang sekilas pernah. Pernah baca tentang kekayaan Bani Nadir? Saya tidak mau masuk di situ dulu ya. Sekarang saya mau tanya kamu dulu. Dengar saya. Tadi saya sempat simak Anda menyinggung tentang Zulkarnain. Dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia dan Ya bang, diskusi itu di mana-mana bang. Kalau diskusi itu, kalau Anda sudah bertanya, giliran saya bertanya. Kayaknya kamu nggak bisa diskusi ya. Saya ini butuh diskusi dengan orang yang bisa buka data, ya. Bukan hanya modal cek, 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 cek. Nah ini perkataan Juma ke kamu itu. kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Dunia dan Allah. Aduh Tuhan Yesus. Kutuklah manusia ini. Kutuk dia dari dunia sampai akhirat. Hancurkan dia. Hancurkan dia ya Allah. Saya ngakak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka kameranya. Masya Allah. Buka kameranya Ki. Silakan. Abang, boleh saya bertanya, Bang? Ya buka kamera dulu Aki. Buka. Buka dulu kameranya Ki. Oke, Masya Allah gantengnya Aki Rehan. Rokoknya jauh-jauh ya. Smoke-nya agak jauh ya. Asapnya jauh ya. Oke, matikan dulu asapnya. Oke, Anda bertanya, saya bertanya ya. Sepakat? Saya cuma bertanya satu kali aja sih. Iya, sepakat gak? Kamu bertanya, saya bertanya. Sepakat? Sepakat. Oke, good. Silakan. Saya fair. Kamu duluan. Dari tadi saya bertanya Islam, sekarang kamu duluan. Silakan. Saya cuma satu bertanya, Mas. Boleh nggak? Boleh, mas saya sudah persilakan. Kalau misalkan ada orang ini beda keyakinan ya, dia baik sama kita, apa dia masuk surga? Oke. Dengar baik-baik Pak ya. Ini saya berbicara menurut standar Alkitab. Iya. Ya. Alkitab mengatakan dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iya. Ya. Jadi kita beriman. Saya Kristen Pak ya, bukan Islam Pak ya. Iya. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya adalah mati. Jadi kita beriman kepada siapa? Kami beriman kepada satu Tuhan saja. Satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, Tuhan yaitu Yesus Kristus. Ya, kami menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus. Ya. Kemudian harus disejajarkan dan diselingkan dengan yang namanya perbuatan. Jadi seperti koin dengan kedua sisi. Sisi pertama iman, sisi kedua perbuatan. Koin dengan kedua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Beriman dan juga melakukan. Itu Alkitab.
Jadi ketika kamu beriman kepada sesuatu objek yang tepat sasaran, maka segelas air, Alkitab mengatakan segelas air putih yang kau berikan kepadanya, sama seperti sudah kau lakukan untuk aku, kata Yesus. Tidak sia-sia, walaupun hanya segelas air putih. Tapi di ajaran Tetapi kamu, kalau orang yang berimannya kepada objek yang salah, kalau berbeda objek yang sabar gini, keyakinan. Pak. Mohon maaf Ketika ya. kita beriman kepada objek yang berbeda, objek yang salah, objek yang tidak pernah ada entitasnya, eksistensinya, ya kita berakhir di neraka, Pak. Soalnya ini sekeliling saya ya, saya kan bekerja di sekeliling yang berbeda keyakinan ya. Dia baik sama saya, ya saya juga baik sama dia gitu. Saya cuman bertanya, cuman ada perdebatan yang nggak pantas gitu bang, waktu saya di tempat kerja gitu kan. Saya mau bertanya yang ahli ke Alkitab lah intinya kan. Gitu kan. Kalau menurut saya sih Allahu alam gitu loh. Kalau bahasa Islam kita itu namanya kebaikan itu kan tidak bisa difaktor dengan dia menjamin bahwa dia ini itu Allahu alam bagi saya Pak gitu. Cuman perdebatan Gini Bang Rehan, ketika Bapak mengatakan seperti itu jatuhnya adalah Kristen progresif. Atau ketika Bapak, maaf ya, ada yang namanya istilah Kristen progresif, ya, bahwa di luar Yesus Kristus masih ada keselamatan. Itu Kristen progresif. Nah, ketika Bapak mengatakan di luar Islam masih ada keselamatan, apakah Bapak termasuk Islam progresif? Karena di dalam surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islamu. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, kalau Bapak tanya, Allah yang saya imanin eksis gak? Saya bisa buktikan. Nah, Allah orang-orang Islam yang teman-teman imani ada atau tidak? Nah, itu dibuktikan sehingga iman kamu tidak terkesan subjektif. Harus objektif. Emang sih saya belum ahli ke Alkitab ya Bang ya. Cuman kan di tempat kerjaan saya banyak yang orang yang istilahnya keyakinan. Kalau kita sih toleransi ya intinya kan. Cuman dia baik banget gitu. Betul. Saya akui dia baik. Toleransi itu bagus, Pak ya. Toleransi itu bagus, tetapi toleransi bukan berarti membiarkan. Contohnya seperti ini, Pak, ya. Berdakwah itu wajib gak? Berdakwah itu wajib, haknya Bapak. Ya. Kalau Tetapi menurut ketika saya sih- saya sebagai orang Kristen, ketika mengatakan Yesus tidak disalibkan, ya, atau ketika mengatakan Yesus itu tidak diserupakan, Yesus itu diserupakan, tidak disalibkan, Nah, saya kita sebagai orang Kristen nggak terima ngebahas di nggak? situ Saya sih tidak Bang. terima. Intinya saya cuman bertanya hanya apa yang dijawab Abang itu ya kita meresapi gitu loh. Maksudnya yang Ya, kalau namanya Bapak mau jadi Islam kebaikan progresif, kebaikan ya, itu silakan. berbeda ya Bang ya. Mohon maaf ya. Cuman kebaikan Ya, itu silakan. betul-betul ikhlas dalam hati gitu loh. Ya. Ngerti kan? Tetapi kalau mau jadi Islam progresif, silakan. Kalau ada yang mau jadi Kristen progresif, ya silakan. Haknya, hak kalian, hakikat kebebasan beragama. Ya, tetapi ajaran di dalam kekristenan, Alkitab khususnya adalah iman dengan perbuatan. Iya. Kalau hanya beriman saja, ya setan pun beriman. Dan Alkitab mengatakan setan pun beriman hanya ada satu Allah saja, dan mereka gemetar dan gentar akan hal itu. Setan pun beriman. Ya, kalau kamu mau beriman seperti setan, ya urusan kamu. Alkitab mengatakan kamu beriman. Setan pun beriman, dan setan pun lebih tahu bahwa hanya ada satu Allah saja, dan Alkitab mengatakan mereka gentar dan takluk akan hari itu. Ya, kalau gaya kamu beriman seperti setan, ya urusan kamu. Karena setan juga tahu Allah itu satu. Allah itu esa, bukan satu. Berarti kalau Yesus itu Isa. Saya masih mengatakan bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Yesus bukan sekedar nabi karena dia Al-Masih. Kalau Yesus itu bukan Al-Masih, saya mungkin percaya dia hanya sebatas nabi. Karena Yesus itu adalah Al-Masih, saya tidak percaya bahwa dia hanya sebatas nabi. Karena Enggak, Al-Masih Bang. itu adalah juru selamat. Iya.
kalau abang Ngerti nggak? terus masalah Yesus yang tadi abang jawab, coba satu aja dalam ayat bang, saya mau nanya di Alkitab ada nggak Yesus bahwa dia itu Tuhan? Oke Pak, ya Yohanes banyak 7 kali penekanan Yesus Kristus dalam kitab Yohanes ketika dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, ketika dia mengatakan akulah jalan, aku itu bahasa Yunani yang dipakai adalah ego emi. Bahasa Inggrisnya itu adalah I am. Nah, ego emi itu artinya aku ada, akulah Tuhan. Nah, kata ego emi atau I am ini setara dengan ketika Nabi Musa di atas Gunung Sinai dengan Allah. Di atas Gunung Sinai dengan Allah. Ketika Nabi Musa bertanya, siapakah engkau? Dia bilang, Ehye Asir Ehye, aku adalah aku. Nah, itu bahasanya I am juga. Aku ya aku. Nah, perkataan Yesus itu ditekankan 7 kali dalam kitab Yohanes. Dan bisa lebih. Ada itu datanya. Ya, buka mic-nya Pak. Tidak percaya, kalau 2.500 orang tidak percaya, kenyataannya seperti itu. Enggak bang, saya pertanyaan dari yang tadi pertanyaan saya itu, namanya kebaikan itu kan tidak dalam hal agama kan bagi saya. Gini Pak, kita berbicara tentang agama, ini berbicara hubungan horizontal Pak. Karena beragama itu bukan diciptakan oleh Allah. Agama itu tidak diciptakan oleh Allah. Ya, ini bicara hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Apakah Alkitab mengajarkan tentang beragama? Ajarkan. Yesus sendiri yang ajarkan. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sabar Pak, sabar. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Tetapi berbicara tentang iman itu berbicara vertikal. Jadi hal vertikal dengan horizontal itu harus dipisahkan. Agama itu horizontal. Iman itu vertikal. Nah, masalahnya ketika kamu beriman secara vertikal, apakah Allah yang kau sembah itu ada eksis gak? Pernah ada atau tidak? Sekarang saya tanya terakhir kalinya, nggak bakalan saya nanya Silakan. lagi. Apakah Anda ya percaya ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, saya akan buktikan dengan sebuah pertanyaan. Apakah Nabi Muhammad itu pernah ada? Nabi Muhammad ini kan adalah sosok Ya, yang tersohor. apa kamu percaya? Ya, saya jawab Pak, Nabi dengar Muhammad dulu ada? Pak, dengar dulu Nabi Pak. yang terakhir. Iya, dengar dulu Pak. Kalau di dalam kekristenan kami tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, karena memang di dalam kitab Taurat dan Musa dan Injil tidak Berarti pernah susah menuliskan dong Nabi bang, Muhammad. kalau saya mau ngejelasin abang nggak bakalan percaya kalau kayak gitu. Ya, masalahnya di dalam Taurat tidak pernah tertulis nama Nabi Muhammad. Musa saja tidak menuliskan nama Nabi Muhammad. Kitab sebelumnya tidak pernah menuliskan nama Nabi Muhammad. Tapi Anda percaya ada Alkitab Tetapi Al-Quran? Anda buka di dalam surah Al-Araf 157. Nih, saya bukakan. Kita lakukan pembuktian, Pak. Ya, jadi pakai data terlihat jelas gitu, Pak ya. Coba ngelana teman we. Oke, mana apalagi dina nyahut ke Google atau Nih, kita pakai data, Pak ya, biar enak nih. Diskusinya tuh pakai data, biar enak. Kita mohon maaf ya kalau saya hanya ngerti dalam lingkungan dan pembicaraan ini. Nih, Pak. Hampir Coba sama. Bapak lihat baik-baik dulu. Orang yang mengikuti Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi yang umi tidak pandai baca menulis, mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ini surat Al-Araf ayat 157, Pak. Ya kan? Ini bang, ini mah. Sabar, Injil dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini bang, di sini Itu menuliskan tentang Nabi Muhammad di mana, Pak? Jangan kemana-mana dulu, Pak. Di negara Indonesia itu terbesar di agama Islam, Pak. Turun. Kamu bisa diskusi nggak?